Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat kesehatan serta rasa aman. Sehingga di kesempatan malam ini, meskipun diiringi dengan rintikan hujan, Allah mudahkan kita untuk tetap bersemangat menuntut ilmu syar'i, mempelajari perkara agama kita, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya tidak ada keutamaan dari hadirnya kita di majlis ilmu selain dimudahkannya kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, tentu itu sudah cukup. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan di kesempatan ini kita akan membahas kitab yang sangat ringkas sekali, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang disusun dan dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan beliau rahimahullah berijtihad setelah istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memilih 42 hadis pilihan yang berkaitan dengan perkara-perkara penting dengan agama kita, terutama pokok-pokok daripada agama kita. Dan beliau rahimahullah secara zahir ya nampak keikhlasannya dengan diterimanya kitab yang kecil ini, yang ringkas ini oleh seluruh kaum muslimin Islam, sehingga tidak kita dapati sebuah masjid kecuali di situ ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan dibahas ya di dalam masjid tersebut sebagai pegangan dan pedoman kehidupan ya kaum muslimin, karena terkumpul hadis-hadis yang sangat penting sebagai pokok agama ya mereka. Dan
Di kesempatan ini kita akan membahas hadis yang pertama. Ya, sangat baik sekali apabila kita berusaha untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha." Ya. Semoga Allah memberikan kecerahan wajah seseorang yang telah mendengar hadisku, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya kepada yang lain. Ya, jadi kita berusaha menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, di antaranya mempelajari hadis arba'in, memahami, menghafalkannya, tentu dengan juga mengamalkannya. Karena para ulama terdahulu ya berusaha menghafalkan hadis dengan cara mengamalkannya. Ilmu ketika diamalkan akan mudah untuk dihafal. Adapun tidak diamalkan maka akan mudah terlupakan. Dan saya yakin hadis yang pertama insya Allah semuanya sudah hafal. Bagi yang sudah lama ngaji tentunya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin, aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima sebagai hijrah yang menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya tidak ikhlas, melainkan karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau hijrah karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya menuju apa yang dia niatkan jika Allah kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dicantumkan di nomor urut yang pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana juga dicantumkan ya di nomor urut yang pertama oleh para imam-imam yang lain dalam kitab-kitab hadis mereka. Apa sebabnya atau mengapa mereka mencantumkan ini sebagai hadis yang pertama? Kata sebagian ulama, untuk mengingatkan penulis, pembaca, dan siapapun yang mempelajari kitab yang ditulis tersebut, agar mereka melakukan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diingatkan jadi hadis yang pertama ini agar dalam menuntut ilmu agama, dalam menulis hadis, dalam mengajarkan hadis, dalam mempelajari hadis, ya, semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini termasuk hadis ya gharib. Hadis ahad yang gharib. Hadis itu kan berdasarkan sampainya kepada kita riwayat yang meriwayatkan kepada kita itu ada dua macam. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis yang ahad.
Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang atau lebih. Ya, jumlah yang banyak periwayatnya di setiap generasi. Sehingga mustahil mereka itu sepakat, dari 10 orang atau lebih itu semuanya sepakat untuk berdusta, itu mustahil. Maka hadis mutawatir disepakati, ya, adalah hadis yang diterima, karena mustahil seseorang atau 10 orang lebih, 15 orang bisa berdusta bareng-bareng gitu, rame-rame. Adapun yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang kurang dari jumlah mutawatir, yang diriwayatkan oleh 1 orang sampai 9 orang. Ya, jumlahnya nggak sampai jumlah mutawatir. Ini hadis ahad. Nah, hadis ahad ini ada yang diriwayatkan oleh 1 orang, ada yang diriwayatkan oleh 2 orang, ada yang diriwayatkan oleh 3 sampai 9. Jika periwayatnya itu setiap generasi sahabat misalnya 3 sampai 9 orang, demikian juga tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, itu disebut hadis ahad yang masyhur. Hadis masyhur. 3 orang sampai 9. Ya. Jika 2 orang saja, maka itu disebut hadis ahad yang aziz. Hadis aziz. Dan jika 1 orang, maka ini yang disebut dengan hadis gharib atau hadis fard. 1 orang di setiap generasi. Sahabat yang meriwayatkan cuma 1 orang. Tabi'in yang meriwayatkan cuma 1 orang. Ya. Ini disebut hadis gharib, hadis ahad. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini bahwa hadis baik mutawatir maupun ahad itu diterima. Selagi hadis itu sahih, maka walaupun hadis itu ahad, walaupun 1 orang diterima riwayatnya. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah dan yang semisal mereka, mereka tidak mau menerima hadis ahad. Mereka hanya mau menerima hadis yang mutawatir saja. Karena mereka nggak percaya dengan hadis ahad. Nanti bagaimana kalau salah, bagaimana kalau dia nggak benar, dan seterusnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang beriman, jika datang kepada kalian 1 orang fasik memberikan kabar, maka carilah kejelasan. Ya. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari kejelasan terkait dengan benar tidaknya kabar berita jika yang meriwayatkan itu adalah seorang yang fasik. Ya, in ja'akum fasikun. Adapun jika yang meriwayatkannya tidak fasik, ya, akan tetapi adil, bertakwa, soleh, kemudian juga dobet, hafalannya kuat, maka harus diterima. Buktinya Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah 1 orang, mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman 1 orang, dan bikin beberapa sahabat yang lain. Tentu itu ahad gitu, jumlahnya nggak 10 orang, nggak rame-rame gitu. Oleh karena itu ketika mereka, salah satu yang berpemahaman Mu'tazilah yang menolak hadis ahad ini, yang menyampaikan bahwa kita tidak boleh menerima hadis ahad dalam masalah akidah, maka ada di antara jamaah yang kritis. Ya, wahai guru, kalau memang kita nggak boleh menerima hadis ahad, tolong guru kembali lagi lain waktu dan bawa 10 orang ke sini. Nyampeinnya bareng-bareng rame-rame gitu. Karena guru 1 orang ahad. 2 orang masih ahad, 9 orang masih ahad. Mengapa hadis ditolak tapi ucapan
orang ini diterima? Ya para sahabat lebih dipercaya daripada dia. Kenapa sahabat tolak dia nggak ditolak? Ya, jadi kita meyakini Ahlus Sunnah bahwa hadis ahad diterima. Nah, hadis ini termasuk hadis ahad. Coba siapa yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat? Siapa? Umar ibnul Khattab. Ada enggak sahabat lain? Cari. Ada enggak? Ada enggak sahabat lain yang meriwayatkan innamal a'malu binniyat? Atau cuma Umar? Hanya Umar bin Khattab. Ya. Padahal yang mendengar tentu bukan cuma Umar. Tetapi yang meriwayatkan cuma Umar. Dan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa para sahabat semuanya adil. Harus percaya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dicantumkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim hadis ini sebagai hadis yang sahih. Padahal periwayatnya cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dari kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in tidak ada yang meriwayatkan kecuali Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi. Kata Alqamah, aku ingat sekali Umar bin Khattab berbicara di atas mimbar, innamal a'malu binniyat. Umar bin Khattab berbicara di atas mimbar menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mendengar banyak kan? Tapi yang meriwayatkan cuma Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi. Dan yang meriwayatkan dari Alqamah hanya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Bayangkan, nggak ada yang lain. Kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, dari setiap generasi satu. Yang lain pada kemana? Ya inilah keutamaan mereka para periwayat hadis dan terpercaya semuanya. Baru setelah itu banyak yang mengambil dan meriwayatkan setelah generasi mereka. Hingga sampai kepada Imam Bukhari dan dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Sampai kepada Imam Muslim dimasukkan oleh Imam Muslim dan para ulama hadis lainnya, termasuk Imam Nawawi rahimahullah. Orang-orang Mu'tazilah kejam-kejam melihat ini. Ya gimana ini hadis ahad, tapi kok diterima sebagai hadis yang sahih? Sedangkan prinsip mereka menolak hadis ahad, khususnya dalam masalah akidah. Ya. Jadi buka kitab mereka dengan hadis ini. Buka kitab mereka dengan hadis ini. Kalau ada yang menolak hadis ini, kelewatan dan kebangetan. Karena hadis ini walaupun riwayatnya ahad, bahkan gharib satu orang, tetapi diterima oleh umat. Ya, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang seluruh perkara agama berporos padanya. Ya, diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, hadzal haditsu thuluthul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Hadis ini sepertiga ilmu dan masuk pada 70 bab fikih. Ya, semuanya berdalil dengan hadis ini. Artinya kalau bapak, ibu bisa hafal hadis ini, paham, mengamalkan hadis ini, bapak ibu sudah dapat sepertiga daripada ilmu. Sudah dapat sepertiganya. Ya. Sebagian ulama yang lain bahkan menyebutkan
Justru ini adalah setengah daripada ilmu. Ya, hadis ini adalah setengah daripada ilmu. Karena amalan itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yaitu pada hadis ini. Yang kedua dengan mutaba'ah Rasulullah, ada pada hadis Aisyah, dicantumkan juga oleh Imam Nawawi, innamal man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh kami, maka tertolak. Ya, artinya kalau sudah bisa mengamalkan hadis ini, sudah bisa ikhlas, sudah dapat setengah daripada ilmu. Ya, apakah semudah itu ilmu tentang hadis ini? Mungkin menghafalnya mudah, mempelajarinya mudah, tetapi yang sulit adalah mengamalkannya. Mengamalkan hadis ini agar senantiasa ikhlas. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niat. Sangat mudah hati ini berubah. Yang tadinya ikhlas jadi enggak ikhlas. Ya, bahkan ya, dari awal sudah enggak ikhlas. Maka sangat sulit mengamalkan hadis ini. Tetapi kalau kita ya, bersungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan dan tunjukkan jalan. Baik, bagaimana pemahaman hadis ini? Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Artinya, baiknya amal yang dikerjakan sesuai sunnah itu tergantung kepada kebaikan niatnya. Benar tidaknya amalan itu tergantung pada niatnya. Ini potongan yang pertama. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi di sini ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama, benar tidaknya amalan itu tergantung niat. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan balasan atas perbuatan. Itu tergantung niat. Dua pembahasan. Yang pertama tadi apa? Benar tidaknya amal. Ya. Yang dikerjakan itu amalan apa sih? Benar apa tidak? Itu tergantung niatnya. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Jadi yang dia dipatokan pada amal itu akhirnya. Walaupun awalnya bagus, amal soleh, tapi di akhirnya ternyata su'ul khotimah, maka musibah. Nah demikian juga innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu benar enggaknya, ya diterima enggaknya itu tergantung niat. Niatnya apa? Contoh, ada seseorang masuk ke masjid, duduk, bersandar, AC nyala. Ada satu orang lagi melakukan hal yang sama. Duduk,
berdoa, berzikir, baca Quran, perbuatannya sama persis, sama-sama masuk ke masjid. Tapi salah satu di antara mereka ada yang niat itikaf, ada yang niat ngadem di luar panas, masuk ke masjid aja yang ber-AC. Maka yang mana yang dianggap sebagai itikaf? Yang punya niat. Yang nggak punya niat walaupun perbuatannya sama nggak dapat apa-apa atau nggak disebut apa-apa. Atau contoh lain, seseorang jembar-jebur, udah kebiasaan pagi hari, nggak ada niat untuk mandi besar. Setelah selesai mandi, baru ingat dia junub. Tadi mandinya mandi biasa niatnya. Perlu ulangi lagi apa enggak? Mandi. Nah, amalan itu tergantung niat gitu. Tadi niatnya mandi apa? Mandi biasa. Enggak ada dan enggak ingat kalau dia junub. Lihat betapa niat itu sangat penting menentukan benar tidaknya suatu amalan. Masuk ke masjid pada subuh. Dari rumah dia niatnya pengen sholat subuh ke masjid, tapi ternyata sudah bubar, ada pengajian. Ya. Kemudian dia lupa, malah dia saat itu malah berubah niatnya ingin sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dia dari rumah pengen niat sholat subuh, pas sudah sampai masjid dia lupa benar-benar lihat pengajian ini. Dia kira dia udah sholat gitu. Seperti biasa dia pengen sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dah dia 2 rakaat. Baru dia ingat, subuhnya belum. Ya. Apakah benar sholat tadi, sholat subuh, sedangkan niatnya dia sholat tahiyatul masjid? Ya tidak. Ini maksud dari innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi niat itu sangat menentukan. Sebagaimana amalan bisa hilang ya karena tidak ada niat, demikian juga amalan yang tadinya boleh bisa berubah jadi pahala karena niat. Makan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi dia makan karena Allah. Dia ingin supaya kuat bisa beribadah. Maka makannya bisa mendapatkan pahala sebagai ibadah. Ini baris yang pertama. Baris yang kedua, wa inna malikul libri imanawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi pahalanya dia, balasan dari Allah itu tergantung niatnya. Kalau tadi berkaitan tentang benar enggaknya. Yang kedua ini berkaitan dengan balasannya. Mau dapat balasan apa? Bapak Ibu kalau beribadah pengen dapat balasan apa? Surga, pengen dapat pahala gitu. Kita menuntut ilmu juga pengen dapat pahala. Mengajar juga pengen dapat pahala. Yang benar-benar ingin dapat pahala dan beneran dapat pahala hanya yang lurus niat. Yang gak lurus gak dapat pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul. Memberikan contoh tentang amalan yang sangat besar yaitu hijrah. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan bisnis, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan teman-teman, keluarga. Sedih loh hijrah itu. Ya. Yang meninggalkan karena Allah,
maka dia mendapatkan pahala sebagai orang berhijrah. Ada juga barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, bukan karena Allah, maka dia tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat apa yang dia niatkan jika Allah menghendaki. Kenapa jika Allah menghendaki? Karena belum tentu dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan dunia, kami berikan di dunia bagi yang kami kehendaki. Tidak sedikit orang yang niatnya dunia gak dapat dunia. Orang belajar ingin disebut alim, tapi gak disebut alim sama orang. Ya orang berinfak pengen disebut dermawan, tapi orang gak disebut dermawan. Orang-orang niatnya sudah salah tapi gak dapat apa-apa. Tapi terkadang dapat, beneran disebut dermawan, beneran disebut alim gitu. Tapi belum tentu. Kalau kita ikhlas karena Allah, pahala udah pasti dapat, dan dunia jika Allah menghendaki akan dapat juga. Ya. Jadi mendingan ikhlas mendingan tidak. Lebih baik ikhlas. Ya. Dan ikhlas sebagaimana yang sudah kita bahas, artinya memurnikan tujuan dalam beribadah kepada Allah dari segala kotoran riya, sum'ah, dan segala kepentingan dunia lainnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Ya, kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, diterimanya hadis ahad, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Selama hadis ahad itu sahih. Selama hadis ahad itu sahih. Apa yang disebut hadis sahih? Mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mithlihi, ya, min ghairi syudzin wala illah. Sudah ada nih. Ya. Hadis yang sahih adalah hadis yang sanadnya tersambung dan para perawinya itu perawi yang adil. Kemudian dobit, adil artinya bertakwa. Jangankan maksiat, hal-hal yang merusak kewibawaan saja enggak mereka lakukan. Dobit artinya hafalannya kuat, tidak pelupa. Ya, tidak ada syad menyelisih yang lebih kuat dan tidak ada illah penyakit. Selagi hadis itu sahih, walaupun yang meriwayatkan satu orang harus diterima. Kita adzan dulu. Kita adzan dulu. Setelah adzan mungkin kita lanjutkan faedah-faedah yang bisa kita dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi yang pertama diterimanya hadis ahad karena hadis ini termasuk hadis ahad yang diterima oleh umat ya dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Setiap amalan itu pasti punya niat gitu. Apa niatnya? Maka niat inilah yang membedakan amalan satu dengan amalan yang lain. Mungkin pekerjaannya sama tapi beda yang dimaksud. Ya, jadi perlu kita bedakan dengan niat itu apakah ibadah atau ada. Ya, kemudian berikutnya bahwa pahala yang didapatkan orang yang beramal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik dapat kebaikan, niatnya buruk dapat keburukan. Berikutnya, niat yang baik tidak serta-merta merubah sesuatu yang buruk jadi baik. Jangan sampai berdalil dengan hadis ini ketika melakukan pencurian. Saya mencuri niatnya baik untuk membagikan kepada fakir miskin dari orang kaya. Ya, niat yang baik saja tidak cukup. Ya, dan jangan ada yang mengikuti kaidah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik itu menghalalkan segala cara. Itu tidak bisa dibenarkan. Ya, jadi niat itu penting tetapi bukan berarti segala sesuatu yang penting niatnya. Karena niat itu nggak ada yang tahu. Itu kan kata Anda niatnya baik gitu. Yang kami lihat perbuatan Anda tidak baik, itu aja intinya. Urusan niat antara Anda dengan Allah, tapi yang kami lihat perbuatan Anda tidak baik. Ya. Kemudian bahwa niat letaknya di hati. Kalau ada orang masuk masjid kita nggak tahu dia itu niatnya apa, karena dia nggak langsung ngomong, saya masuk masjid niatnya mau ini mau itu. Ya sampai ada di antara mereka yang ambil barang di masjid, ambil kotak infak di masjid, mencuri di masjid. Kenapa bisa nggak ketahuan? Karena mereka tidak mengucapkan niat-niat mereka. Ya, niat itu letaknya di hati. Ya, sekiranya niat itu harus diucapkan, tentu banyak orang-orang yang niat jahat ketahuan. Adapun ucapan pada haji dan umroh labbaika umratan wa hajjan,
Ya. Itu karena ada kekhususan pada haji dan umrah. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah dengan berhaji atau dengan umrah. Ini yang pertama, ada kekhususan karena ada contoh dari Rasulullah bahwa Rasulullah mengucapkan seperti itu, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Rasulullah memberikan contohnya seperti itu. Ya, adapun ibadah yang lain Rasulullah tidak pernah memberikan contoh. Tidak pernah memberikan contoh melafadzkan ibadah-ibadah seperti melafadzkan ibadah haji dan umrah. Pelajaran berikutnya, pentingnya memberikan permisalan untuk menambah jelas permasalahan. Ya, ketika Rasul menyampaikan setiap amalan itu dengan niat, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, beliau memberikan contoh hijrah. Nah, kita juga demikian, kalau kita ngajar sebisa mungkin berikan contoh permisalan agar bisa dipahami oleh pendengar. Kemudian keutamaan hijrah karena Nabi menjadikannya sebagai contoh. Dan hijrah ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'at taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kewajiban hijrah tidak terputus sampai terputusnya pintu taubat, dan pintu taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Ini menunjukkan bahwa sampai hari kiamat akan ada kondisi-kondisi yang memungkinkan kaum muslimin itu harus hijrah di sebagian tempat. Dan sampai saat ini ada tempat-tempat yang kaum muslimin ditindas, dibunuh, dibantai, ya. Maka syariat hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Pelajaran berikutnya, pentingnya menjaga niat baik sebelum melakukan, ketika melakukan, dan setelah melakukan amalan. Ketika mau mulai, mau berangkat ke pengajian nih, luruskan niat. Saya mau menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri saya dan dari orang lain. Yang ngajar, saya ingin mengajarkan ilmu sebagai bentuk yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, lagi berangkat. Ketika di majelis ilmu, ikhlaskan, dijaga keikhlasannya. Ya, ketika ada godaan-godaan terbesit ingin ya dikenal sebagai yang ngaji dan segala macam, atau ingin perkara dunia lainnya, ditepis. Setelah selesai pengajian, setelah bubaran, tetap dijaga keikhlasan. Jangan sampai yang tadinya ikhlas kemudian dirusak setelah selesai ibadah tersebut. Ya, walaupun sulit, tapi ikhlas ini pasti bisa ya, dilakukan jika kita bersungguh-sungguh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama berkaitan tentang niat dan juga tentang keikhlasan. Ya. Semoga bisa kita amalkan. Semoga bisa kita praktekkan untuk selalu mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita, sekecil apapun, dimanapun, kapanpun, termasuk di rumah kita dengan keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama suami. Ya, setiap amalan kita lillahi ta'ala. Dengan ikhlas ini Allah akan memberikan keistiqomahan kepada kita ya, sehingga mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum tutup mungkin ada pertanyaan jika ada. Silakan. Bismillah. Sebelum amalan kita niatnya ikhlas. Ketika kita mengamalkan rada-rada goyah tuh. Terus kemudian kita mau balik lagi ke ikhlas lagi, itu gimana? Diterima atau enggak? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Beliau bertanya, sebelum memulai amalan kita ikhlas, ketika di tengah amal ada godaan, goyah, tapi kita tepis godaan itu dan kita berusaha kembalikan kepada keikhlasan. Yang demikian apakah merusak amalan atau tidak gitu ya Pak? Jawabannya adalah tidak.
Karena termasuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan niat-niat yang tidak benar. Ya, justru kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar dengan perjuangan kita mengikhlaskan niat tersebut. Ya, maka yang kita lihat dari para ulama, mereka sangat menjaga keikhlasan dan takut dari riya dan sum'ah. Ketika ada memuji pun mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meminta perlindungan. Bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang menghilangkan atau bisa menepis. Ya, seperti perkataan Imam Ahmad ketika dipuji, "Wahai Imam Ahmad, semua orang memujimu." Mungkin saja manusiawi, seseorang merasa senang dengan pujian, dengan doa-doa orang lain, gitu ya, dengan sanjungan. Tetapi beliau mengatakan, semoga itu bukan istidraj. Semoga itu bukan istidraj. Sungguh aku berharap tinggal di gang-gang kecil kota Makkah, ya, yang tidak dikenali oleh siapapun. Karena apa? Karena popularitas itu sangat membunuh, ya, sangat mencelakakan. Gimana ketika kita berjalan tiba-tiba ada orang sungkem, orang langsung menghormati dan segala macam, itu tuh hati sangat berat. Sekiranya tidak dikenali orang, bebas-bebas aja, tenang-tenang aja. Itu yang diharapkan oleh para ulama. Ya, berbeda dengan sebagian orang, justru sebisa mungkin agar bisa terkenal sebanyak-banyaknya. Walaupun harus dengan mengencingi air zam-zam, ya, supaya terkenal. Biar viral walaupun mempermalukan diri sendiri. Ada sebagian orang seperti itu. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini mumpung masih kajian perdana, terkait ini kitab yang di pertama. Apakah cukup kita matan dan terjemahnya saja? Mungkin perlu kita kepada syaratnya satu bulan kita selaku atau ilmunya. Baik, terkait buku pegangan, saran saya beli saja matannya, siapkan buku tulisnya. Pertama, matan itu tipis, bisa dikantongin. Ya, dan murah juga, 5 ribuan kurang kalau nggak salah. 5 ribuan dapat, ya. Murah meriah. Bahkan kalaupun nggak beli bisa download PDF. Ya. Dicatat aja di buku tulis dan dihafalkan. Pelajaran-pelajaran dicatat. Itu saran saya. Tapi kalau mau beli lain itu hak masing-masing. Ya, dan Bapak fokus dengan matan, hafalkan. Ya. Sambil jalan, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, gitu. Besoknya wa innamal likulli imri'in ma nawa. 1 bulan kita berjumpa sudah hafal 1 hadis. Ya, jadi ya. Coba sekarang siapa yang sudah hafal hadis 40-nya? 42-nya. Mungkin pernah saja, sudah lupa. Ya. Maka setelah ini jangan lupa lagi, gitu. Jadikan itu pegangan hidup kita, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadis itu di murojaah, bacalah sendiri. Bacalah hadis itu. Hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Terakhir. Baik. Yang dimaksud hijrah di hadis ini adalah al-intiqalu min baladis syirki awil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri syirik atau kufur, ya, negeri kafir ke negara Islam. Ya, dan tidak bertentangan dengan hijrah yang tadi ditanyakan dari perbuatan buruk ke perbuatan baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ya, jadi hijrah selain hijrah fisik juga harus hijrah secara maknawi. Ya, dia pindah ke negara Islam tapi berbuat maksiat di sana. Ya, tidak bermanfaat. Dia harus meninggalkan semua perbuatan maksiatnya, ya, bertobat dari dosa-dosanya. Nah, ini juga jadi hijrah ada 2 makna memang, secara hissi, secara maknawi. Ya, secara hissi tadi berpindah fisiknya, secara maknawi merubah amalnya. Tetapi hijrah fisik ini sangat penting. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika seseorang ingin bertaubat pada Allah, dianjurkan untuk pergi meninggalkan wilayah yang di situ banyak kemaksiatannya
ke wilayah yang banyak orang-orang soleh di dalamnya. Ya. Jadi selain ada hijrah meninggalkan maksiat, juga hijrah meninggalkan tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Ini menunjukkan bahwa hijrah fisik juga sangat penting. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terus jaga hati kita agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.